Selamat datang di video pembelajaran teknik jaringan akses telekomunikasi. Terdiri dari materi, kemudian praktikum, dilengkapi dengan evaluasi pembelajaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel video pembelajaran. Kali ini ada pada jurusan Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi di Sekolah Menengah dan Kejuruan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sekarang mari kita saksikan materi pembelajaran. Untuk kode unitnya J.61IFO00.012.2. Untuk judul unitnya mengoperasikan power meter pada kompetensi keahlian teknik jaringan akses telekomunikasi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengoperasikan power meter yang digunakan dalam pekerjaan, baik dalam pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja. Pengetahuan tentang power meter. Pengukur daya optik atau OPM atau optical power meter adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur daya dalam sinyal optik. Adapun kegunaannya diantaranya menerima sinyal optik, merubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik dan diukur dalam skala dBm, kemudian menampilkan hasil pengukuran pada display. Pengetahuan satuan daya sinyal optik, gain dan loss. Penguatan daya merupakan salah satu hasil dari operasi amplifier. Dalam istilah telekomunikasi dikenal dengan istilah gain. Misalnya, input dari amplifier adalah 1 watt. Setelah diproses oleh amplifier, outputnya menjadi 1 kilowatt. Maka gain dari amplifier adalah 1000 kali. Sedangkan redaman atau rugi yang dalam istilah telekomunikasi disebut dengan loss, merupakan hasil dari suatu hambatan daya yang diakibatkan oleh media transmisi. Misal, suatu sinyal informasi ditransmisikan dengan daya kirim sebesar 1 watt. Pada penerima daya tersebut diukur menjadi sebesar 1 miliwatt. Berarti telah terjadi kehilangan daya sebesar 1 watt dikurangi 0,01 watt sama dengan 0,999 watt, atau terjadi redaman daya sebesar 1/1000 kali. Untuk gain hasilnya selalu positif, sedangkan loss selalu negatif. Baik itu gain atau loss, rumusnya sama. Daya atau power. Bila nilai suatu daya listrik yang mempunyai satuan unit watt dikonversi ke satuan desibel watt atau dBW, maka digunakan referensi daya input sama dengan 1 dan daya output sama dengan 1 watt. Misal, berapa desibel watt bila suatu daya 1 watt dilakukan konversi seperti pada layar. Untuk perlengkapan praktikum mengoperasikan power meter, diantaranya ada patch cord, optical power meter, bare fiber adapter, serta peralatan lainnya, catu daya, serta pembersih konektor fiber optik. Kemudian peraturan yang diperlukan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kemudian norma dan etika yang berlaku di tempat kerja, serta SOP mengoperasikan power meter. Baik, setelah kalian saksikan materi pembelajaran tadi, sekarang mari kita saksikan praktikumnya. Untuk elemen kompetensi, yang pertama mempersiapkan power meter dan peralatan penunjang lainnya. Di sini ada patch cord, kemudian ada light source, dan ada optical power meter. Aksesoris yang dibutuhkan disiapkan sesuai prosedur.
Di sini kami akan menjelaskan bagaimana pengoperasian dari OPM dan OLS dengan melakukan pengukuran dengan menggunakan OPM dan OLS menggunakan media transmisi patch core. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tombol dari OPM ini. Tombol on ini sebagai power. Lalu tombol light untuk pencahayaan, tombol decibel untuk melihat loss dan daya terima. Lalu tombol lambda untuk mengubah gelombang yang ada di atas. Lalu tombol zero untuk mengkalibrasi. Bagian-bagian OLS atau Optical Light Source. Di sini ada tombol power on off, kemudian ada wave untuk panjang gelombang, kemudian ada tombol mode untuk menentukan nilai frekuensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk kalibrasi. Pertama, kita nyalakan dulu OPM-nya. Lalu kita menyalakan pencahayaan supaya terlihat. Lalu kita akan langsung memencet 0 untuk melakukan kalibrasi. Nah, kalibrasi sudah dilakukan. Nah, di sini kita akan proses pengukuran daya dan loss menggunakan media transmisi patch core. Bisa dilihat di sini daya terimanya adalah minus 26,60 desibel meter dan lossnya sebesar 0,02 desibel meter pada frekuensi 0 Hz pada OLS. Nah, bisa dilihat di sini frekuensi OLS-nya adalah 0 Hz. Nah, jika kita rubah frekuensinya dari 0 ke 270 Hz, maka daya terima juga akan berubah lagi di OPM-nya menjadi minus 30,22 desibel meter dan loss-nya menjadi sebesar minus 3,53 desibel. Jika kita rubah menjadi frekuensinya menjadi sebesar 1000 Hz, maka hasilnya adalah minus 30,31 desibel meter dan loss-nya menjadi minus 3,63 desibel. Lalu jika kita rubah frekuensinya menjadi 2000 Hz, daya terimanya menjadi sebesar minus 29,53 desibel meter dan lossnya menjadi sebesar minus 2,85 desibel. Hasil pengukuran dicatat sesuai dengan instruksi. Sampah dan kotoran sisa kerja dibersihkan sesuai prosedur. Power meter, fiber optik, dan peralatan penunjang lainnya disimpan kembali pada tempatnya sesuai prosedur. Kita masukkan OLS ke dalam boxnya dan OPM ke dalam boxnya. Sebelum dimasukkan harus dimatikan terlebih dahulu. Lalu setelah memasukkan OLS dan OPM, kita masukkan patch core ke dalam plastik terlebih dahulu. Setelah barang-barang sudah selesai dirapihkan, bahan laporan disiapkan sesuai instruksi, laporan dibuat sesuai dengan prosedur. Praktikum selesai. Nah, setelah kalian saksikan tadi materinya serta praktikumnya, sekarang mari kita evaluasi pembelajaran. Sekarang waktunya evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi pengetahuan,
Nomor 1, jelaskan apakah yang dimaksud dengan optical power meter. 2, jelaskan cara penggunaan optical power meter. Serta nomor 3, jelaskan mengenai penggunaan satuan daya sinyal optik. Untuk evaluasi keterampilannya, praktikkan cara menggunakan optical power meter, lengkapi dengan pengukuran, merapikan dan membersihkan tempat kerja, serta membuat laporan. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.